Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yaitu penjelasan untuk project dari simulasi tembakan. Yang pertama dari aset yang saya gunakan, yaitu di sini terdapat ada real world terrain, kemudian ada modern tank, kemudian terdapat realistic tank controller. Nah, yang pertama itu untuk tank controller, yaitu nantinya dia dapat merealistikkan gerakan dari si tanknya, itu seperti gerak rodanya, kemudian juga kecepatan dari tanknya, kemudian di sini juga terdapat untuk track bounce dari si tanknya gitu. Kemudian selanjutnya untuk attack controllernya, yaitu di sini terdapat beberapa variabel yang nantinya akan digunakan. Yaitu di sini seperti transform, ada float untuk game object. Nah, yang pertama itu untuk gerakan dari si sudut dari si tembakannya. Kan biasanya tank itu tembakannya bisa naik turun. Nah, di sini itu pertama buat game object tank yang nanti akan nyari yang namanya main gun. Nah, main gun ini nantinya akan dimasukin ke akan dicari transformnya. Nah, nanti ketika udah dapat transformnya, maka di sini lanjut ke pilot update gun rotasi tembakan. Nah, ketika kita ngeklik arrow atas, terus juga belum maksimal ininya. Ini tuh fungsi untuk ketika kita ngeklik arrow atas tapi si tembakannya, meriamnya itu belum maksimal ke atas, dia akan terus bertambah gitu derajatnya, atau akan terus berotasi. Bukan berotasi tapi Y-nya gitu akan ditambah rotasi Y-nya. Kemudian juga untuk yang bawah, yaitu ini juga sama aja, kondisi yang kedua ini perbedaannya itu untuk mengurangi rotasi. Jadi kalau yang atas misalkan sudutnya bertambah, kalau ke bawah sudutnya berkurang gitu. Kemudian di sini juga terdapat point attack. Nah, attack ini sebagai trigger yang nantinya akan men-trigger dari membuat peluru dan juga untuk gerak parabolanya. Yang pertama yaitu di sini untuk ngambil speed dari si tank leopardnya. Jadi nanti si tembakan ini kalau misalnya tanknya lagi berjalan nggak bisa nembak gitu. Jadi kalau misalnya speednya udah kurang dari 1 atau tanknya diem, maka dia apakah dia juga ngecek dulu sedang nembak nggak. Kalau dia nggak sedang nembak, maka ngeintensiat peluru atau nantinya akan masukin peluru di posisinya itu di start dan rotasinya di start. Start itu yang nantinya dimasukin transformnya posisinya. Kemudian juga di sini manggil script parabolik, yaitu yang nantinya digunakan untuk gerak parabolanya. Nanti untuk gerak parabolanya itu yaitu memanggil function initialize, yang dimana di sini terdapat untuk start point-nya di mana, kemudian speed-nya berapa dan gravitasinya. Kemudian ini start coroutine untuk nanti ngambil posisi akhir dari tembakannya atau top posisi akhir pelurunya di mana. Lanjut juga ini untuk convert location. Nah, kalau ini untuk ngekonversi lokasi dari si real world terrain ke world dari Unity-nya. Contohnya yang pertama itu convert to world posisi. Nah, convert to world posisi ini yaitu nge-convert dari real world terrain ke posisi yang ada di Unity gitu. Nanti dia akan nge-return posisi atau nge-return nilai vektor 3-nya. Kemudian selain itu juga terdapat kebalikannya, yaitu terdapat function convert to geopost, di mana function ini kegunaannya yaitu untuk nge-convert dari world-nya Unity ke real world terrain gitu. Kemudian juga terdapat convert to degree, yaitu dengan parameternya distance dan kecepatan yang nantinya dia akan nge-return berapa radian gitu derajatnya. Kemudian juga kalau kita mau dipindahkan ke derajat, maka akan di sini buat function yaitu untuk radian to degree yang nantinya akan menghasilkan return nilai derajat. Kemudian juga di sini untuk mengukur jarak antara dua vektor,
di sini, yaitu vektor A dan vektor B. Dan intinya dapat diketahui berapa meter gitu jaraknya. Ya, selanjutnya mungkin untuk graf parabola, di sini terdapat untuk speed, gravitasi, start position, start forward, dan nanti untuk end posisi pelurunya di mana, dan ini untuk nge-inisial apakah dia sedang inisialisasi atau tidak. Kemudian di sini ada start time yaitu sama dengan -1, kemudian ray case-nya hit. Nah, yang function tadi itu dipanggil dari sini yaitu point initialize, di mana untuk parameternya yaitu start point, speed, dan gravity. Yang nantinya parameter ini akan dimasukkan ke variabel-variabel ini, yaitu start position, start forward, dan juga akan boolean initialisasi ini jadi true. Kemudian untuk point update, jadi kalau misalnya dia inisialisasinya false dan juga start time-nya kurang dari 0, maka bakal nge-return. Kemudian juga di sini ada current time. Nah, ini itu untuk ngambil posisi dari si parabolanya, posisi dari si pelurunya berdasarkan waktunya. Jadi nanti waktunya time yang sedang berjalan dikurangi waktu awal. Jadi dia akan berjalan terus sampai nanti waktu akhir gitu. Ini juga terdapat point fix update. Nah, point fix update ini yang nantinya akan ngambil ketika dia ngehit sesuatu gitu. Ngambil posisi ketika dia ngehit sesuatu atau ketika dia ngehit apa gitu, misalnya tanah. Nah, nanti posisi itu akan diambil kemudian di passing ke attack controller untuk dimunculkan di HUD gitu. Kemudian juga terdapat di sini ada rumus ini yaitu script rumus atau public class rumus, yaitu seperti waktu titik puncak, ketinggian maksimum, dan jangkauan maksimum, yang dimana parameternya itu yang dibutuhkan yaitu kecepatan awal, kemudian juga sudut, dan juga gravitasi, yang tentunya 3 ini sudah kita dapatkan, jadi kita bisa menggunakan 3 function ini. Di sini juga terdapat suitable object monobehavior, yaitu sebuah kelas abstrak, yaitu kelas abstrak dengan terdapat juga satu public satu function abstrak yaitu namanya onHit dengan parameternya ray case hit, yang nantinya ini akan di override di target hit. Target hit ini yaitu nanti fungsinya untuk memunculkan si partikel ketika peluru nyampe ke ngehit sesuatu, itu intinya buat partikel aja. Kemudian juga mungkin lanjut ke ini ke HUD control. Untuk controller HUD-nya di sini nantinya yang tadi telah kita munculkan akan dipanggil di sini. Kemudian juga yang akan membuat function tersebut akan dioperasikan di sini. Nah, contohnya itu seperti ini. Seperti untuk target dari posisi si gedung satenya kan, kalau dari project ini itu targetnya gedung sate. Dia akan seperti ini contohnya, itu ngepanggil script convert log untuk nge-convert ke real world terrain. Begitu juga yang ini. Kemudian untuk jarak target juga digunakan, ukur target yang nantinya akan dimunculkan di UI-nya. Seperti itu. Kemudian di sini untuk ini biasa untuk change UI-nya. Jadi nanti ketika tab buka tutup seperti itu. Mungkin lanjut ke simulasinya. Mungkin seperti ini simulasinya. Nah, di sini terdapat informasi longitude tank yang nantinya akan berubah-ubah tentunya karena si tank ini dapat bergerak. Dan juga latitude-nya dapat berubah-ubah, nih dicontohkan untuk dapat berubah-ubah. Nah, kemudian juga terdapat speed tank di sini. Dia speed tanknya itu di sini 9 km per jam. Karena di sini speednya itu akselerasi ya, maksudnya force. Jadi dia akan bertambah terus ketika memungkinkan gitu. Kemudian ini jarak target, yaitu jarak antara si gedung sate, titik gedung sate dengan jarak si moncongnya gitu, jarak tembaknya. Jadi kalau kita semakin dekat ke gedung sate tuh, maka akan jarak targetnya akan semakin dekat juga. Gitu. Aduh.
masukin seperti itu. Kemudian juga ketika kita di sini kan bisa mengatur untuk jarak tembakannya. Misalnya sudutnya segini, nantinya misalnya kita tembak. Nah, kemudian akan ada partikel nanti dia titik akhirnya. Kemudian setelah itu akan menunggu dulu untuk memproses dari sudut akhirnya. Nanti berapa? Coba sekali lagi kali ya. Boom. Nah, ini contohnya. Dan informasi jarak tembakannya untuk ketinggian maksimum dan juga titiknya gitu. Dan juga ini untuk dari si tanknya. Jadi tanknya ini sudah menyerupai dari aslinya. Terdapat bounce-nya suspensinya, terus juga ada masanya yaitu 9 ton. Ya, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.